Di tengah gejolak politik dunia dan ketegangan internasional, seorang bocah Muslim berusia 8 tahun mengejutkan dunia dengan ramalan yang tak terbayangkan bahwa pada tahun 2026 kehancuran besar akan menimpa mantan Presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan kesombongannya. Tapi ramalan ini bukan sekadar khayalan anak kecil. Bocah tersebut telah meramalkan banyak peristiwa besar dengan ketepatan luar biasa, mengungkapkan bahwa ramalannya datang dari sebuah mimpi misterius yang menuntunnya untuk memperingatkan umat Islam agar bersatu menghadapi tantangan masa depan. Apa yang tersembunyi di balik ramalan ini dan apakah dunia akan siap menghadapi perubahan yang akan datang? Lantas, bagaimanakah ceritanya? Simak sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman. Disclaimer, nama disamarkan. Langit Amerika Serikat. Tampak cerah saat Donald Trump duduk di kursi kulit hitamnya yang mewah, dikelilingi oleh koleksi benda-benda mahal yang mencerminkan kejayaannya di masa lalu. Gedung pencakar langit tempat ia berkantor tampak berdiri megah di jantung Manhattan, simbol dari kekuasaan dan ego seorang pria yang pernah menjadi orang nomor 1 di dunia. Namun di balik kemewahan itu, aura ketegangan dan keangkuhan masih mengelilinginya. Meski tidak lagi menjabat sebagai presiden, Trump masih sering tampil di berbagai acara, menyampaikan orasi yang penuh kesombongan, dan menebar ancaman kepada siapapun yang berbeda pandangan dengannya. Amerika akan kembali besar, tapi tidak dengan para imigran, tidak dengan Islam, dan tidak dengan orang-orang lemah. Serunya dalam sebuah pidato yang disiarkan secara daring, disambut sorakan dari para pengikut fanatiknya. Pidato-pidato Trump tak pernah berubah, penuh kebencian, rasisme, dan penghinaan. Baginya, Islam bukanlah agama damai, tapi ancaman besar bagi Amerika. Ia sering menyebut umat Muslim sebagai musuh dalam selimut yang harus diawasi. Kata-katanya itu menyebar dengan cepat, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga sampai ke luar negeri. Reaksi keras pun muncul dari berbagai negara. Beberapa pemimpin Muslim dunia secara terbuka menyatakan ketidaksukaan mereka terhadap Trump. Bahkan ada yang menyebut bahwa tindakan dan ucapannya sudah seperti menantang kekuasaan Tuhan. Tapi Trump tidak peduli. Dengan mata berbinar penuh ambisi, ia meyakini dirinya tidak terkalahkan. Aku sudah buktikan bahwa aku bisa mengatur Amerika. Aku bisa kembali. Dunia belum lihat semuanya dariku, ujarnya dalam sebuah wawancara bersama media. Sayap kanan dengan senyum sinis di wajahnya. Bagi banyak orang, pernyataan-pernyataan Trump semakin lama semakin gila. Ia mengaku bahwa kekuatannya berasal dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan. Ia bahkan dengan lantang pernah berkata, "Jika Tuhan itu hebat, mengapa dia tidak bisa menghalangi langkahku?" Ucapan itu menjadi viral, menyulut kemarahan banyak umat Islam. Beberapa ulama besar menyebut Trump telah melampaui batas dan melakukan bentuk kesombongan tertinggi, menantang langsung Sang Pencipta. Namun Trump tidak berhenti di situ. Dalam beberapa kesempatan, ia menyindir bahwa kitab suci umat Islam hanyalah buku tua yang tidak relevan. Ia bahkan dengan sengaja menginjak salinan Al-Quran saat menghadiri pesta pribadi yang digelar oleh lingkaran dalamnya. Kemarahan dunia, Islam pun memuncak. Di Timur Tengah, ribuan orang turun ke jalan. Di Indonesia, Malaysia, dan Pakistan, massa melakukan aksi solidaritas menolak pernyataan Trump. Tagar Masih boykot Trump dan Syekh Trump musuh Islam menjadi trending topik global. Namun anehnya, bukannya menyesal, Trump justru bangga karena mampu membuat dunia gemetar hanya dengan kata-katanya. "Aku bukan hanya membuat Amerika hebat, aku membuat dunia tunduk pada amarahku," ujarnya dalam salah satu unggahannya di media sosial pribadinya. Di balik layar, banyak petinggi dunia mulai khawatir. Trump bukan sekadar mantan presiden yang sudah habis masa kejayaannya. Ia masih memiliki pengaruh, kekayaan, dan jaringan global. Bahkan ada rumor bahwa ia diam-diam membangun kekuatan politik baru untuk mencalonkan diri kembali di masa mendatang. Namun, dari semua pernyataan kerasnya, yang paling membahayakan adalah bagaimana ia memperlakukan agama. Ia tidak hanya menghina Islam, tapi secara terbuka menantang kekuasaan Tuhan. Inilah yang membuatnya bukan hanya menjadi musuh politik,
tetapi musuh spiritual bagi banyak kalangan. Dalam salah satu wawancara, seorang ulama terkenal asal Yaman berkata, "Jika seseorang sudah menantang Allah, maka kehancuran hanyalah masalah waktu. Kita tidak perlu mengangkat senjata. Langit yang akan menghakiminya." Ucapan sang ulama itu terdengar seperti nubuat. Dan banyak yang mulai percaya bahwa Trump sedang menggali kuburannya sendiri, bukan dengan tangan orang lain, tapi dengan mulut dan kesombongannya. Suatu hari, di tengah kemarahan global, Trump menggelar sebuah acara makan malam tertutup bersama beberapa miliarder dunia di villa pribadinya di Florida. Di sana, ia berpidato di depan segelintir orang pilihan. Di tengah pidatonya, ia berkata, "Kalau benar Tuhan itu ada dan Maha Kuasa, aku tantang Dia untuk menghentikanku sekarang juga." Ucapan itu disambut tawa oleh hadirin, tapi juga keheningan oleh sebagian staf yang berada di ruangan. Mereka tahu, ini bukan sekadar ucapan sombong. Ini sudah masuk dalam ranah penghinaan tertinggi terhadap kekuatan ilahi. Berita tentang pidato itu bocor ke media alternatif. Dunia kembali geger. Ribuan artikel, video, dan komentar membanjiri internet. Banyak yang mulai merasa ngeri. Apakah seseorang benar-benar berani menantang Tuhan secara terang-terangan? Namun Trump tetap pada jalannya. Ia terus menghina, mencibir, dan menyombongkan diri. Ia percaya bahwa ia tak bisa disentuh, bahwa uang dan kekuasaan akan selalu menjadi tamengnya. Di tengah gempuran itu semua, tak ada satupun yang menduga bahwa di sebuah rumah sederhana di pinggiran negara bagian, seorang bocah kecil sedang bersujud dalam doanya. Anak itu bernama Isa Williams. Tak ada yang mengenal Isa saat itu. Ia hanyalah bocah 8 tahun yang hidup bersama kedua orang tuanya di lingkungan Muslim minoritas. Namun doa-doanya setiap malam mulai menjadi saksi. Ia bukan anak biasa. Ia memiliki sesuatu yang belum pernah dunia lihat sebelumnya. Dan malam itu, saat langit Amerika tampak tenang, Isa melihat mimpi yang akan mengubah sejarah. Sebuah cahaya terang hadir dalam tidurnya, membawa pesan besar dari langit. Di sebuah sudut kota kecil di negara bagian Virginia, Amerika Serikat, terdapat sebuah lingkungan tenang yang nyaris tak pernah disebut dalam berita nasional. Wilayah itu lebih dikenal sebagai tempat tinggal para minoritas dan keluarga-keluarga miskin. Namun di antara rumah-rumah tua dengan pagar kayu rapuh, ada sebuah rumah kecil bercat biru pudar yang menjadi pusat perhatian beberapa bulan terakhir. Di sanalah Isa Williams tinggal, seorang bocah lelaki berusia 8 tahun, keturunan campuran, Afrika Amerika dan Arab, anak dari pasangan imigran Muslim yang datang ke Amerika 2 dekade silam untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ayahnya, Malik Williams, bekerja sebagai teknisi listrik. Ibunya, Nur Aminah, adalah seorang ibu rumah tangga yang juga mengajar mengaji anak-anak Muslim di lingkungan sekitar. Isa bukan anak biasa. Sejak usia 5 tahun, ia sudah mampu menghafal lebih dari separuh isi Al-Quran tanpa paksaan. Dalam usia semuda itu, ia sudah memahami makna ayat-ayat dengan penalaran yang membuat orang dewasa tertegun. Tapi bukan hanya kecerdasan akademik atau kemampuan menghafalnya yang membuat Isa dianggap luar biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih misterius. Beberapa tetangga mulai membicarakan keanehan Isa sejak ia mulai sering meramalkan hal-hal yang akan terjadi. Mulai dari ramalan kecil seperti hujan turun di hari cerah, tetangga yang akan sakit, hingga berita besar seperti kecelakaan kereta api dan gempa di daerah lain. Semua yang ia ucapkan selalu terbukti dalam hitungan hari. "Anakmu ini bukan anak sembarangan," kata seorang wanita tua pada Nur Aminah suatu sore. Kalimat-kalimatnya seperti firasat dari langit. Awalnya, keluarga Isa merasa itu hanya kebetulan. Namun semakin lama, semakin banyak peristiwa yang terjadi persis seperti yang Isa katakan. Dan yang paling mengejutkan, Isa tidak pernah menyampaikan ramalannya dengan nada angkuh atau sok tahu. Ia hanya mengatakannya dengan wajah polos dan suara lembut, seolah sedang menceritakan mimpi yang baru saja ia alami. Isa bukan anak yang suka bermain seperti anak-anak seumurannya. Ia lebih senang duduk diam, memandangi langit, atau membaca buku-buku agama milik ibunya. Kadang-kadang ia duduk di teras rumah, termenung dalam diam,
seolah tengah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. "Kenapa kamu?" "Diam saja, Nak," tanya Nur Aminah suatu kali. "Ada yang bicara padaku di dalam hati," jawab Isa singkat. "Tapi ibu tak perlu takut, suaranya baik." Mendengar itu, Nur Aminah hanya bisa terdiam. Ia tak ingin memaksa anaknya menjelaskan lebih jauh. Dalam lubuk hatinya, ia tahu Isa memiliki sesuatu yang istimewa, sebuah anugerah yang mungkin juga sebuah ujian. Ketika Isa genap berusia 8 tahun, hal paling mengejutkan terjadi. Malam itu, Isa tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Wajahnya pucat, tubuhnya berkeringat, dan matanya penuh cahaya yang berbeda. Ia langsung bersujud di atas sajadah kecil yang selalu diletakkan di samping tempat tidurnya. Air matanya mengalir deras, namun tidak karena ketakutan, melainkan karena kebesaran. Yang baru saja ia lihat, Nur Aminah, yang mendengar suara tangis Isa, segera masuk ke kamar dan memeluk anaknya. "Ada apa, sayang? Apa kamu mimpi buruk?" tanyanya cemas. Namun Isa hanya diam. Ia menatap ibunya lama, lalu berkata lirih, "Aku melihatnya, Bu. Sosok berjubah putih, matanya bercahaya, suaranya seperti suara dari surga." Nur Aminah tertegun. "Siapa dia?" "Entah, mungkin dia utusan Tuhan." Dia bilang, "Ada seorang mantan presiden yang sangat sombong. Dia menantang Allah, dan tahun 2026 akan menjadi tahun kehancurannya," kata Isa dengan suara pelan namun yakin. Sejak malam itu, Isa berubah. Ia lebih banyak berdoa, lebih sering mengurung diri, dan mulai mencatat segala hal yang ia alami dalam mimpinya ke dalam sebuah buku tulis bergambar bintang yang diberikan ayahnya. Isa menuliskan dengan rapi setiap percakapannya dengan sosok misterius itu. Sosok itu bilang, akan ada perubahan besar di dunia. Negara-negara berlomba ingin jadi negara Islam terbesar, tapi juga akan ada perang saudara di antara umat Islam. Sendiri kalau mereka tidak bersatu, ucap Isa suatu sore kepada ayahnya yang sedang menonton berita di ruang tamu. Malik Williams hanya bisa menatap putranya. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi wajah Isa begitu serius, dan tatapan matanya seolah menyimpan rahasia besar. "Lalu kenapa kamu bilang ini ke ayah?" tanya Malik. "Karena aku takut kalau aku simpan sendiri, dunia akan menyesal," jawab Isa. Isa mulai bercerita kepada orang tuanya lebih sering. Ia menyampaikan bahwa dunia akan berubah, bahwa umat Islam akan diuji bukan oleh kekuatan luar, tapi oleh kelemahan di antara mereka sendiri. Bahwa kesombongan seperti yang dilakukan Donald Trump akan dibalas oleh langit. "Apa yang membuat kamu yakin, Isa?" tanya Nur Aminah pada suatu malam. "Karena aku sudah lihat. Dalam mimpiku, aku melihat dia, Trump, berlutut, menangis di tempat gelap, dan tidak ada yang menyelamatkannya. Sosok bercahaya itu bilang, 'Inilah balasan untuk orang yang menantang.'" "Rabnya," jawab Isa sambil menunduk. Kisah Isa mulai menyebar. Awalnya hanya di lingkungan sekitar, tetangga-tetangga yang mendengar mulai membicarakannya. Sebagian percaya, sebagian mencibir. "Ah, anak 8 tahun mana bisa bicara soal kehancuran presiden?" kata seorang tetangga. Namun kabar tetap menyebar. Salah satu guru ngaji yang mengenal Isa mengunggah videonya di media sosial, menceritakan bagaimana bocah kecil ini mendapat mimpi-mimpi spiritual tentang masa depan. Tak butuh waktu lama hingga video itu viral. Dalam waktu 2 hari jutaan orang menonton. Berbagai media alternatif mulai menulis artikel tentang The Muslim Child Prophet dari Amerika. Isa Williams jadi bahan perbincangan global. Di sisi lain, media arus utama Amerika memilih untuk diam. Mereka menganggap ini sekadar cerita karangan dan fantasi keagamaan. Namun diam-diam, pihak keamanan mulai memantau keluarga Williams. Mereka khawatir ada unsur radikalisme di balik ramalan Isa. Namun Isa tidak gentar. "Ia tidak takut. Aku tidak menakut-nakuti siapapun," katanya kepada seorang wartawan yang menyamar sebagai tetangga. "Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat." Dan di balik semua keheningan malam, di sudut rumah kecil bercat biru itu, Isa kembali bermimpi, dan sosok bercahaya itu hadir lagi. Malam itu langit tampak muram. Awan kelabu menggantung berat di atas kota kecil, tempat Isa Williams tinggal. Angin berhembus lembut, seolah membawa bisikan tak terdengar ke setiap sudut rumah. Di dalam kamar mungilnya yang remang-remang, Isa sudah terlelap di atas sajadah,
sesuatu yang kini jadi kebiasaannya sebelum tidur. Ayah dan ibunya pun tak merasa heran lagi, karena sejak malam ia bertemu sosok berjubah putih itu, Isa tak pernah tidur tanpa berwudu dan membaca Al-Quran. Pukul 3 dini hari, langit masih gelap pekat, tapi di alam mimpi Isa, cahaya putih keemasan menguasai seluruh ruang. Ia berada di tempat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bukan bumi, bukan pula surga yang biasa digambarkan dalam buku-buku. Tempat itu seperti lapisan cahaya yang berdenyut, tenang, dan hening. Di tengah tempat itu, berdiri sosok yang sama. Berjubah putih panjang, wajahnya tidak terlihat, tapi cahaya yang keluar dari tubuhnya begitu terang, hingga Isa harus menyipitkan mata. Assalamualaikum Isa. Suara itu menyapa lembut, tapi menggetarkan tulang belakang Isa. Waalaikumsalam. Jawab Isa pelan, suaranya nyaris tak keluar. Sosok itu melangkah mendekat, lalu berhenti sekitar 2 langkah dari Isa. Meski tak terlihat jelas, Isa merasakan tatapan dalam yang menusuk jiwanya. Sosok itu seperti tahu segalanya tentang dirinya. Tentang ketakutan-ketakutannya, tentang keraguan yang sempat hinggap dan juga keberanian yang ia sembunyikan. "Kenapa aku?" tanya Isa akhirnya. Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke sisi lain, dan tiba-tiba sebuah layar cahaya muncul di udara. Di dalamnya Isa melihat kota New York terbakar, mobil-mobil meledak, dan suara sirin mengaung di seluruh penjuru. Lalu layar berpindah ke Washington DC. Gedung putih runtuh separuhnya, dan banyak orang berlarian, menjerit ketakutan. Kemudian Isa melihat Donald Trump. Wajahnya kusut, rambutnya berantakan. Ia duduk sendirian di sebuah ruangan gelap, mengenakan pakaian tahanan, menatap kosong ke dinding. Tiba-tiba langit-langit ruangan itu retak, dan cahaya terang turun menghantam lantai. Suara guntur terdengar menggelegar. "Inilah yang akan terjadi padanya," kata sosok itu. Tahun 2026, ia akan mendapat balasan atas kesombongannya, atas ucapannya yang menantang Tuhannya, atas kezalimannya kepada umat Islam. Isa terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Apakah ini kehendak Allah?" tanya Isa lagi. Sesuatu yang terjadi di langit dan bumi adalah kehendaknya," jawab sosok itu. "Tapi engkau telah dipilih untuk menyampaikan peringatan, bukan untuk menghakimi, hanya menyampaikan. Tapi, aku masih kecil. Siapa yang akan mendengarkanku?" Sosok itu berjalan mengitari Isa, lalu berkata, "Bahkan Musa pun merasa kecil ketika diminta menyampaikan pesan kepada Fir'aun. Tapi bukan siapa yang menyampaikan yang penting, melainkan apa yang disampaikan." Tiba-tiba layar cahaya kembali muncul. Kali ini Isa melihat wajah-wajah umat Islam dari berbagai negara. Pakistan, Indonesia, Mesir, Turki, dan bahkan Amerika sendiri. Mereka semua sedang sujud, berdoa dengan khusyuk. Tapi beberapa layar lain menunjukkan hal berbeda, pertengkaran antar umat Islam, adu pendapat, saling mencaci di media sosial, bahkan saling membunuh dengan mengatasnamakan agama. "Inilah yang akan terjadi jika umat Islam tidak bersatu," ucap sosok itu tegas. "Kemenangan Islam sudah dekat, tapi ujian terbesar adalah dari dalam diri mereka sendiri. Perselisihan, ego, dan kebodohan bisa menghancurkan segalanya." Isa menatap layar itu lama. Lalu ia bertanya dengan suara pelan, "Apa yang harus aku lakukan?" Sosok itu kembali mendekat. Ia menunduk sedikit, dan dengan jari telunjuknya yang bercahaya, ia menyentuh kening Isa. "Bangkitlah, wahai anak kecil. Sampaikan apa yang kau lihat. Jangan takut, karena kebenaran tidak memerlukan umur untuk disampaikan, hanya keberanian." Isa seketika merasa seluruh tubuhnya hangat. Ia membuka mata dan mendapati dirinya kembali berada di kamar. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat, dan sajadah tempatnya tidur penuh air mata. Namun kali ini berbeda. Tak ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Keesokan paginya, Isa duduk di ruang keluarga bersama ayah dan ibunya. Ia membuka buku tulisnya dan mulai membaca dengan suara mantap. "Ayah, ibu, aku harus sampaikan ini. Tahun 2026, Donald Trump akan hancur. Allah murka padanya karena kesombongannya. Aku melihatnya dalam mimpi.
Gedung Putih hancur, Amerika kacau. Tapi ini bukan hanya tentang Trump. Ini juga peringatan untuk kita semua, bahwa Islam akan berkembang besar, tapi akan diuji. Kita harus bersatu, atau semuanya sia-sia. Malik dan Nur Aminah hanya saling pandang. Di wajah mereka ada kebingungan, juga rasa bangga yang tak bisa disembunyikan. Anakku, jika itu memang benar dari Allah, maka sampaikanlah, kata Malik akhirnya. Tapi kamu harus siap dengan risikonya. Aku sudah siap, ayah, jawab Isa mantap. Dalam waktu singkat, Isa mulai mencatat isi mimpinya lebih detail, menyebarkannya lewat media sosial, lalu komunitas muslim di sekitar pun mulai ikut menyuarakannya. Banyak yang percaya, meski tak sedikit yang menuduh Isa hanya anak yang mengada-ada. Tapi Isa tak gentar, ia terus menulis, terus berbicara. Sebuah komunitas muslim di Texas bahkan mengundangnya untuk berbicara di acara kajian remaja. Video ceramah, singkat Isa yang mengajak umat Islam untuk tidak saling bermusuhan, untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah, menjadi viral di TikTok dan YouTube. Perpecahan di antara kita adalah kehancuran kita sendiri, kata Isa dalam video tersebut. Dan jika kita diam melihat kezaliman, maka kita akan menjadi bagian dari itu. Namun dampak dari penyebaran video-video ini mulai mengundang perhatian pemerintah. Agen-agen dari Departemen Keamanan Dalam Negeri mulai melakukan pengawasan terhadap keluarga Williams. Beberapa akun sosial media yang memposting tentang Isa mulai diblokir. Bahkan salah satu akun berita Islam independen yang menuliskan kisah Isa secara lengkap hilang dalam waktu kurang dari 1 hari. Apa mereka takut pada anak kecil sepertiku? Tanya Isa kepada ayahnya. Bukan kamu yang mereka takuti, nak, jawab Malik sambil memeluknya. Tapi kebenaran yang kamu bawa. Malam-malam selanjutnya, Isa terus bermimpi. Tapi sosok berjubah putih itu tidak muncul lagi. Hanya cahaya lembut yang menyelimuti mimpinya, seolah menandakan bahwa tugasnya kini ada di dunia nyata. 2 hari kemudian, sebuah berita mengejutkan muncul. Beberapa portal berita besar menyebut bahwa sumber tak dikenal dari kalangan intelijen menyebutkan adanya potensi ancaman terhadap keamanan negara oleh kelompok yang memanfaatkan anak kecil untuk menyebarkan narasi keagamaan berbahaya. Isa tahu, ini tentang dirinya. Namun di saat banyak yang mencoba membungkamnya, semakin banyak pula yang mulai mendukung. Umat Islam dari berbagai negara mulai mencari tahu tentang bocah ajaib ini. Beberapa tokoh Islam mengundangnya dalam diskusi online. Nama Isa Williams mulai dikenal sebagai anak ajaib Muslim dari Amerika yang membawa pesan langit. Isa tahu ini baru permulaan. Dan seperti kata sosok dalam mimpinya, bangkitlah. Karena kebenaran tidak butuh umur, hanya keberanian. Malam kembali datang. Langit menggantung kelam di atas rumah keluarga Williams. Tapi Isa tidak merasa takut. Bahkan saat cahaya lampu padam karena pemadaman mendadak di lingkungan mereka, Isa duduk tenang di kamarnya, memeluk mushaf Al-Quran kecil pemberian ibunya. Hari-hari terakhir terasa berat. Sejak video ceramahnya menyebar luas, perhatian publik terhadapnya semakin besar. Namun bukan hanya dukungan yang datang, melainkan juga tekanan. Beberapa tetangga yang dulu ramah mulai menjaga jarak. Sekolah menolak kehadirannya karena dianggap membawa pesan radikal, dan akun media sosial keluarga mereka diblokir. Namun di tengah kekacauan itu, Isa tetap istiqamah. Malam itu, tepat pukul 12, Isa kembali tertidur di atas sajadah. Dan seperti biasa, alam mimpi menyambutnya. Namun kali ini lebih terang dari biasanya. Tidak ada tempat aneh atau layar-layar bercahaya seperti sebelumnya. Isa mendapati dirinya berada di tengah padang pasir luas. Angin lembut menerpa wajahnya, dan pasir mengkilap diterpa cahaya bulan. Di depan sana, sosok berjubah putih berdiri. Namun kini dengan tongkat panjang di tangan kanan dan Al-Quran terbuka di tangan kiri. Sosok itu menatap Isa dengan tatapan lembut namun dalam. Engkau belum selesai, Isa. Masih ada pesan yang harus kau sampaikan, katanya. Isa mengangguk perlahan. Aku siap. Aku tidak takut lagi.
Sosok itu tersenyum, lalu mengangkat Al-Quran ke arah langit. Seketika langit berubah, membentuk semacam layar cahaya yang menampilkan peta dunia. Negara-negara terlihat bercahaya. Beberapa terang benderang seperti Turki, Pakistan, dan Indonesia, sementara sebagian tampak meredup atau bahkan gelap gulita. Islam akan berkembang pesat, ujar sosok itu. Negara-negara akan berlomba-lomba menjadikan Islam sebagai kekuatan utama. Tapi ingat, kekuatan terbesar Islam bukan di jumlah, tapi di iman dan persatuan. Layar bergeser. Isa melihat banyak orang Muslim berdoa, berdakwah, bahkan berdiri melawan kezaliman dengan damai. Namun kemudian layar berubah. Ada konflik berdarah antara sesama Muslim, perpecahan antar mazhab, saling menyesatkan dan menumpahkan darah atas nama kebenaran. Ini mengerikan, gumam Isa. Sosok itu menatap Isa lekat-lekat. Katakan pada umatmu, jangan biarkan iblis menyusup lewat perbedaan. Jangan biarkan ego lebih tinggi dari iman. Kaum muslimin harus memeluk erat Al-Quran, bukan hanya membacanya. Mereka harus menghidupkan ajaran Nabi, bukan hanya menghafalnya. Isa menyimak dengan penuh perhatian. Pesan itu bukan hanya untuk dunia luar, tapi juga untuk dirinya, sosok. Cahaya itu melanjutkan, sampaikan juga pesan ini untuk Donald Trump. Katakan padanya bahwa Allah masih membuka pintu taubat hingga hari kehancurannya datang. Kesombongannya bisa ditukar dengan keinsafan. Tapi jika ia menolak, maka 2026 bukan hanya akan menjadi tahun kehancurannya, tapi juga awal dari hancurnya kebohongan besar. Amerika. Isa tertegun. Aku harus menyampaikan pesan kepada Donald Trump? Sosok itu mengangguk. Bukan secara langsung, tapi suaramu akan sampai padanya. Dunia mendengar, dan kelak ia pun akan mendengar. Lalu sosok itu mendekat, mengulurkan tangan menyentuh dada Isa. Ingat wahai Isa, kamu adalah suara kecil dari bumi yang membawa gema langit. Jangan pernah menyombongkan kebenaranmu. Jangan merasa paling benar, karena tugasmu bukan untuk membenarkan dirimu, tapi membangunkan hati-hati yang tertidur. Tiba-tiba semuanya memudar. Sosok itu menghilang dalam cahaya. Isa terbangun dengan air mata yang membasahi pipinya, dan Al-Quran masih dalam pelukannya. Pagi harinya, Isa memutuskan untuk berbicara lagi. Kali ini bukan hanya di masjid kecil komunitas Muslim, tapi melalui saluran video online milik seorang aktivis Muslim yang tinggal di luar negeri. Video itu diberi judul, Pesan dari Cahaya, Bocah Muslim Amerika Menyampaikan Wahyu Mimpi. Dalam videonya, Isa berkata, "Aku bermimpi kembali. Sosok cahaya datang dan memperlihatkan padaku dunia. Islam akan berkembang tapi akan terancam oleh perpecahan. Aku diminta menyampaikan pesan kepada Donald Trump. Kesombonganmu akan menghancurkanmu jika engkau tidak bertaubat. Allah Maha Pengampun, tapi juga Maha Menghukum. Ini bukan kebencian, ini adalah peringatan. Dan untuk seluruh umat Islam, aku mohon, jangan saling mencaci, jangan saling membenci karena berbeda. Karena saat kita bertengkar, musuh kita tertawa. Kita harus bersatu, karena kebenaran tak akan menang jika berdiri sendirian." Video itu meledak. Dalam waktu 1 malam, ditonton lebih dari 2 juta orang dari berbagai negara. Sempat trending di media sosial Amerika. Beberapa tokoh Islam bahkan menyebut Isa sebagai cahaya kecil dari Amerika. Namun seperti sebelumnya, tak semua menyambut hangat. Pihak pemerintah Amerika mengeluarkan pernyataan resmi bahwa video tersebut adalah manipulasi keagamaan yang membahayakan kestabilan sosial. Beberapa akun penyebar video itu kembali dihapus. Bahkan wartawan yang mencoba mewawancarai keluarga Williams ditekan dan dibungkam, namun kali ini Isa tidak sendiri. Banyak komunitas Muslim internasional mulai melindunginya. Ulama dari Mesir, Yordania, bahkan Indonesia menyuarakan perlindungan terhadap Isa. Mereka menyebutnya sebagai penyampai mimpi langit yang tak boleh dibungkam. Sore itu, Isa duduk bersama ayahnya di teras rumah mereka yang mulai rusak karena dilempari batu oleh orang tak dikenal semalam. Tapi Isa tetap tenang.
Di tangannya ada kertas kecil yang ia tulis semalam setelah bangun dari mimpi. "Ayah," katanya pelan, "kalau nanti aku tidak bisa berbicara lagi, tolong sampaikan ini." Malik menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kamu bicara begitu?" Isa tersenyum kecil. "Hanya berjaga-jaga. Aku tidak takut, tapi aku ingin pesanku tetap hidup walau aku tidak." Lalu ia membaca pelan isi catatannya. "Untuk dunia, aku hanya anak kecil. Tapi untuk Allah, setiap hamba memiliki tugasnya. Aku ingin Islam bersinar, bukan karena jumlah, tapi karena cinta dan kebaikan. Aku tidak ingin menjadi nabi, aku hanya ingin menjadi suara bagi mereka yang tertidur. Jangan biarkan kebencian menghancurkan cinta. Jangan biarkan kesombongan menghapus keimanan, karena pada akhirnya, yang paling tinggi bukanlah suara, tapi hati yang tunduk kepadanya." Hari-hari berikutnya, tekanan semakin berat. Beberapa media menyebut Isa sebagai ancaman. Ada juga yang menyebar hoaks bahwa Isa dirasuki jin atau mengalami gangguan mental. Namun semua itu tak mampu menghentikan keyakinannya. Suatu malam, sebelum tidur, Isa membuka Al-Qur'annya. Ia membaca ayat dari surah Al-A'raf, "Dan kami akan membalas orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, disebabkan mereka selalu berpaling." Kisah Al-A'raf 36. Isa menutup mushafnya, lalu berdoa, "Ya Allah, kuatkan aku. Aku hanya ingin menyampaikan apa yang Engkau perlihatkan padaku. Jangan biarkan aku tumbang sebelum tugas ini selesai." Di tempat lain, jauh di gedung Trump Tower, seorang pria tua sedang duduk sendiri menatap layar ponsel. Rambutnya kini memutih, wajahnya lebih lelah. Ia membuka video Isa Williams yang viral itu. Lama ia menatap layar, lalu tiba-tiba matanya basah. "Kau anak kecil, tapi kata-katamu lebih tajam dari politisi manapun yang pernah aku hadapi." Gumamnya. Ia menatap keluar jendela. Malam menelan kota dan angin berhembus dingin. Pagi itu, langit mendung di atas rumah keluarga Williams. Udara dingin menusuk kulit, seakan alam turut merasakan ketegangan yang semakin mencekik keluarga kecil itu. Isa Williams duduk termenung di tepi jendela kamar, memandangi jalanan sepi di depan rumah mereka. Di tangan kecilnya tergenggam Al-Qur'an, yang tak pernah lepas dari pelukannya sejak mimpi terakhir itu. Hari-harinya berubah drastis, sejak video ramalan tentang kehancuran Donald Trump dan masa depan Islam menyebar ke seluruh dunia. Dalam sekejap, ia bukan lagi anak kecil biasa, ia menjadi simbol. Simbol kebenaran bagi sebagian orang dan simbol ancaman bagi sebagian lainnya. Ketika Isa membuka pintu rumah untuk pergi ke halaman, ia mendengar bisik-bisik dari tetangga yang melintas. "Itu dia anak yang meramalkan kehancuran Trump," ujar salah satu ibu-ibu dengan nada sinis. Ada pula yang diam-diam merekamnya dengan ponsel, seakan Isa adalah tontonan langka. Rasa takut itu mulai tumbuh dalam dirinya, bukan karena ia takut disakiti secara fisik, tetapi takut bahwa ia akan membahayakan keluarganya. Setiap kali ada suara kendaraan berhenti di depan rumah, Isa mengintip dari celah tirai dengan jantung berdegup kencang. Apakah itu wartawan lagi? Atau orang suruhan pemerintah? Atau yang lebih buruk? Malam hari, ayahnya, Malik, duduk di ruang tamu sambil memandangi layar laptop tua yang selalu dipakai Isa untuk menulis catatan mimpi-mimpinya. Wajah Malik tampak letih, namun dalam diamnya ada keyakinan yang mulai tumbuh. Ia tahu anaknya bukan anak sembarangan. "Isa," panggilnya pelan. Anak itu menghampiri dengan langkah pelan, lalu duduk di samping ayahnya. "Kau tahu, Nak," ujar Malik. "Ayah dulu pernah ingin jadi seorang ustaz, tapi hidup ini berat. Ayah harus memilih kerja kasar demi keluarga. Tapi ketika melihatmu, ayah seperti melihat harapan yang dulu hilang." Isa menggenggam tangan ayahnya. "Ayah, aku takut. Tapi bukan karena mereka. Aku takut karena aku tidak tahu sampai kapan aku bisa kuat." Malik menatap anaknya lekat-lekat. "Kau boleh takut, Nak. Itu manusiawi. Tapi yang membuatmu luar biasa adalah kau tetap melangkah meski takut."
Malam itu, Isa kembali menulis catatan. Ia menuliskan isi hatinya. Aku bukan nabi, bukan malaikat. Aku hanya anak biasa yang diberi mimpi luar biasa. Aku takut. Tapi aku lebih takut jika aku diam dan umat ini tersesat. Jika aku hanya menyimpan pesan ini sendiri, maka aku seperti orang yang tahu arah tapi membiarkan orang lain berjalan ke jurang. Sementara itu, pihak pemerintah Amerika mulai menyelidiki latar belakang Isa dan keluarganya. Mereka mengirim beberapa agen intelijen untuk mengawasi rumah keluarga Williams, mencatat setiap tamu, bahkan menyadap komunikasi internet mereka. Berita tentang Isa pun semakin menggila. Ada yang menyebutnya titisan Isa Al-Masih, ada pula yang menuduhnya agen teroris cilik. Banyak tokoh agama dari luar negeri ingin mengadopsi Isa untuk dijadikan tokoh internasional. Tapi Malik menolak semua tawaran itu. Ia tak ingin anaknya dipolitisasi. Di tengah tekanan itu, datang seorang tamu tak terduga ke rumah mereka. Seorang wanita muda berjilbab dari Mesir bernama Zainab, seorang jurnalis Muslim independen yang datang secara diam-diam demi mewawancarai. Isa langsung, "Saya tahu kamu lelah, Isa," ucap Zainab dengan suara lembut. "Tapi kamu adalah obor kecil di tengah dunia yang gelap. Biarkan cahaya itu menerangi lebih banyak orang. Biarkan dunia mendengar darimu langsung, bukan dari propaganda." Isa mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa didengar, bukan dinilai. Mereka pun duduk bersama dan merekam wawancara khusus. Dalam video itu, Isa berkata dengan tegas, "Aku tidak benci Donald Trump. Aku hanya menyampaikan apa yang kulihat. Dalam mimpiku, Allah memperlihatkan kehancurannya bukan sebagai balas dendam, tapi sebagai pelajaran, bahwa manusia sehebat apapun, jika menantang Allah, maka ia akan jatuh. Aku ingin semua orang tahu, Allah itu Maha Pengasih, tapi jangan pernah sombong di hadapannya." Video itu kembali meledak. Banyak media internasional, bahkan dari negara-negara yang mayoritas non-Muslim, mulai menyuarakan bahwa Isa bukanlah ancaman. Ia adalah peringatan, sebuah refleksi tentang kemanusiaan, iman, dan kesombongan kekuasaan. Namun, bersamaan dengan viralnya video tersebut, datang ancaman lebih serius. Sebuah pesan singkat misterius dikirim ke email keluarga Williams. "Hentikan semua ini, atau kalian akan melihat apa yang bisa dilakukan kekuasaan yang tersinggung." Malik langsung menutup laptop dan memeluk Isa erat. Ia sadar, pertarungan ini bukan lagi soal mimpi, tapi soal nyawa. Tapi Isa tetap tenang. "Ayah, aku tahu ini berat. Tapi jika aku harus pergi, aku ingin pergi dalam keadaan berkata jujur." Mata Malik berkaca-kaca. "Kau bukan anak kecil lagi, Isa. Kau lebih dewasa dari banyak orang dewasa." Di tempat lain, Gedung Putih sedang mengadakan rapat rahasia. Meski Trump bukan lagi presiden, pengaruhnya masih besar di kalangan politik. Ramalan Isa dianggap bisa memicu gelombang ketidakpercayaan publik terhadap kekuasaan. Salah satu penasihat keamanan berkata, jika anak ini terus berbicara, ia bisa mengobrak-abrik sistem kepercayaan di negeri ini. Kita harus memilih, bungkam dia, atau biarkan dia menjadi pahlawan global. Tapi bahkan dalam ancaman itu, keberanian Isa semakin besar. Ia mulai mengirim pesan kepada anak-anak sebayanya di berbagai negara. Ia mengajak mereka berdoa bersama, membuat komunitas kecil yang disebut Cahaya Kecil Dunia. Setiap malam, mereka saling kirim doa, saling menyemangati agar menjadi anak yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dunia yang kejam. "Aku bukan penyelamat," tulis Isa dalam salah satu suratnya. "Tapi kalau kita bersama-sama, kita bisa menjadi pelita kecil yang menolak padam." Ketika minggu itu berakhir, Isa berdiri di balkon rumahnya. Di kejauhan, langit mulai terang. Ia tersenyum. Bukan karena ancaman menghilang, tapi karena ia tahu di dalam dirinya keberanian telah mengalahkan ketakutan. Mimpi telah mengubah segalanya, dan Isa bukan lagi hanya seorang anak. Ia adalah suara zaman. Ramalan bocah berusia 8 tahun itu kini tak lagi hanya bergaung di kalangan komunitas Muslim Amerika. Namanya, Isa Williams, menjadi topik hangat dalam pemberitaan internasional. Di negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, hingga Eropa, wajah mungil Isa dengan sorot mata yang tenang
dan kalimat-kalimat yang penuh makna mulai menghiasi layar-layar televisi, media sosial, bahkan khutbah-khutbah Jumat. Ramalannya tentang kehancuran Donald Trump di tahun 2026 bukanlah sekadar mimpi bocah biasa. Dunia tahu banyak mimpi yang tak pernah terwujud. Tapi Isa berbeda. Beberapa ramalannya sebelumnya, seperti jatuhnya meteor kecil di Texas, munculnya badai salju ekstrim di awal musim gugur, dan kerusuhan rasial di beberapa kota Amerika, semuanya terbukti benar sesuai dengan apa yang ia ceritakan kepada orang tuanya jauh hari sebelum peristiwa itu terjadi. Namun kali ini, ramalannya menyentuh figur paling kontroversial dalam sejarah politik Amerika modern, Donald J. Trump. Di sebuah studio televisi independen di Istanbul, Turki, seorang ulama karismatik bernama Sheikh Mahmud Al-Basri duduk sambil memperhatikan rekaman wawancara Isa dengan wartawan Mesir bernama Zainab. Ia menatap tajam ke layar, lalu berbisik kepada asistennya. "Anak ini bukan anak biasa." Kata-katanya membawa getaran, seakan ia menyampaikan sesuatu yang lebih tinggi dari kemampuannya. Lalu di Malaysia, Mufti Perlis menggelar konferensi pers yang membahas secara khusus ramalan Isa. "Kita tidak diajarkan untuk percaya buta pada ramalan," katanya. "Tapi kita juga tidak diajarkan untuk menolak tanda-tanda dari Allah. Jika benar apa yang dikatakan anak itu, maka kita harus bersiap. Bukan untuk menyambut kehancuran orang lain, tapi untuk memperbaiki iman kita sendiri." Reaksi global semakin besar. Di Pakistan, ratusan anak muda turun ke jalan dengan spanduk bertuliskan, "2026, Tahun Kebenaran. Akan tiba para dai muda," mengangkat ceramah bertajuk Isa Williams dan Tanda-Tanda Zaman, membandingkan pernyataan bocah itu dengan hadits-hadits akhir zaman. Bahkan beberapa pengamat spiritual dari Afrika menyatakan Isa adalah anak terpilih yang membawa pesan penting bagi dunia yang semakin buta pada kebenaran. Sementara itu, di Amerika sendiri, suasana menjadi lebih tegang. Oposisi politik mulai memanfaatkan momen ini untuk menyerang Trump dan sekutunya. Meski Trump tak lagi menjabat, ia masih punya kekuasaan yang besar di balik layar, terutama dalam Partai Republik dan jaringan media sayap kanan. Trump pun akhirnya angkat bicara dalam sebuah wawancara eksklusif bersama jaringan berita konservatif. Dengan wajah merah dan mata melotot, ia berkata, "Anak itu, omong kosong. Siapa yang percaya pada bocah gila berumur 8 tahun? Ini semua propaganda Islam radikal untuk menjatuhkan saya. Mereka tahu saya kuat, saya tak terkalahkan, dan mereka ketakutan." Namun sayangnya pernyataan Trump malah memperburuk situasi. Banyak yang menilai ucapannya semakin menunjukkan arogansi dan kesombongan yang selama ini menjadi bahan kritik masyarakat dunia. Ramalan Isa justru terasa semakin relevan. Tak hanya umat Islam yang terpanggil. Beberapa tokoh gereja Katolik dan Protestan di Amerika mulai menyuarakan bahwa kata-kata Isa tidak bisa diremehkan. Pastor McKellen dari Texas mengatakan dalam khotbah minggunya, "Mungkin Isa bukan nabi, tapi dia bisa saja menjadi suara dari langit. Bukankah Tuhan bisa berbicara melalui siapapun yang ia kehendaki, bahkan melalui seorang anak kecil?" Sementara itu, orang tua Isa, Malik dan Fathima, semakin berhati-hati dalam mengatur aktivitas putra mereka. Rumah mereka kini dijaga diam-diam oleh komunitas Muslim lokal yang merasa perlu melindungi Isa. Mereka menyadari anak ini bukan hanya aset keluarga, tapi juga milik umat. Namun di balik popularitasnya, Isa justru merasa semakin sedih. "Ayah, kenapa orang-orang hanya fokus pada kehancuran Trump?" tanyanya suatu malam. "Padahal, maksudku bukan itu." "Apa maksudmu, nak?" tanya Malik. Dan Isa menatap mata ayahnya. "Aku ingin mereka sadar bahwa dunia ini sedang dibawa pada kesombongan yang menghancurkan. Bukan hanya Trump, tapi banyak pemimpin lain, bahkan sebagian umat Islam pun. Mereka terjebak pada hawa nafsu, saling iri, saling membenci." Malik hanya bisa memeluk anaknya. Ia tahu beban Isa terlalu berat untuk seorang anak seusianya. Salah. Satu saluran berita independen Amerika bernama Voice of the Future akhirnya menayangkan rekaman lengkap wawancara Isa bersama Zainab, tanpa sensor, tanpa potongan. Di bagian akhir wawancara itu, Isa menyampaikan,
Allah akan menghancurkan kesombongan. Siapapun yang menantangnya, cepat atau lambat akan jatuh. Aku tidak ingin Donald Trump hancur. Tapi jika itu adalah takdir, maka itu bukan karena aku. Itu karena dirinya sendiri. Aku hanya menyampaikan peringatan. Video itu menyebar luas. Dalam waktu 2 hari, ditonton lebih dari 100 juta kali di seluruh dunia. Banyak yang menangis. Banyak pula yang menghapus komentar kebencian mereka kepada Isa. Mereka mulai sadar, ini bukan sekadar kisah anak kecil. Ini adalah cermin untuk melihat ke dalam diri masing-masing. Namun kekuatan dunia tidak tinggal diam. Pemerintah Amerika merasa gentar akan pengaruh Isa, memutuskan untuk memblokir seluruh konten terkait Isa di platform digital lokal. Nama Isa Williams bahkan dilarang dalam pencarian daring di wilayah-wilayah tertentu. Berita itu memicu gelombang kecaman. Di Prancis, ratusan anak muda memprotes sensor terhadap Isa dengan berteriak, "Jika kebenaran disembunyikan, maka dunia akan hancur oleh kebohongannya sendiri." Kehadiran Isa kini telah menjadi fenomena global. Ia bukan lagi sekadar anak kecil Amerika. Ia adalah wajah kecil dari peringatan ilahi, dan setiap kalimatnya bagai palu yang menghantam tembok kesombongan yang selama ini membungkam suara kebenaran. Di penghujung malam, Isa kembali menulis di buku catatannya. Tangannya kecil, namun tulisannya tegas. Jika 2026 menjadi akhir bagi orang sombong, maka biarlah 2025 menjadi tahun di mana umat Islam kembali saling merangkul. Kita tidak akan kuat jika tercerai-berai. Kesatuan adalah kunci untuk menghadapi badai yang datang. Aku tidak takut dengan Trump. Aku lebih takut jika umat ini pecah karena ego masing-masing. Dan malam itu Isa kembali bermimpi. Tapi kali ini, sosok berjubah putih itu tak berkata apa-apa. Ia hanya tersenyum, menunjuk ke arah langit yang mulai retak, dan berkata satu kalimat, "Waktunya semakin dekat." Ketenangan pagi di pinggiran kota kecil di negara bagian Pennsylvania itu mendadak berubah menjadi suasana yang tegang dan penuh kecurigaan. Sejak subuh, 2 mobil hitam tanpa plat nomor terparkir diam di ujung jalan menuju rumah keluarga Williams. Jendela-jendela rumah tetangga mulai terbuka perlahan. Orang-orang berbisik, menebak-nebak siapa gerangan yang datang pagi-pagi buta dengan wajah dingin dan pakaian serba hitam. Di dalam rumah, Malik Williams terbangun oleh suara langkah sepatu berat di halaman. Ia mengintip dari sela tirai dan langsung menyadari ini bukan kunjungan biasa. Ia mengguncang pelan tubuh Fatima yang sedang tertidur di sofa sambil berbisik, "Sayang, bangun, mereka datang." Fatima segera terbangun, wajahnya pucat. Nalurinya, sebagai seorang ibu langsung tahu siapa yang mereka cari. Isa. Sementara itu, Isa masih tertidur lelap di kamarnya, dengan buku catatan kecil terbuka di samping bantal. Di halaman terakhir ia menulis, "Jika mereka mencariku, biarlah aku tidak melawan." Tapi mereka tidak bisa menangkap kebenaran. Pukul 07.10 pagi, pintu rumah diketuk keras. Ini dari Departemen Keamanan Nasional Amerika Serikat. "Buka pintunya!" Malik menarik napas dalam-dalam, lalu membukanya perlahan. Di hadapannya berdiri 3 orang pria berbadan tegap, mengenakan setelan jas gelap, dan membawa identitas resmi. Salah satu dari mereka, seorang pria botak dengan mata tajam, memperkenalkan dirinya sebagai agen Robert Klein. "Kami mendapat laporan bahwa anak Anda menyebarkan informasi yang dapat membahayakan stabilitas nasional dan keamanan domestik. Kami ingin berbicara dengan Isa Williams." Fatima segera berdiri di belakang suaminya, merangkul Isa yang kini telah terbangun dan berdiri di belakang mereka. "Anak kami tidak melakukan kejahatan," ujar Fatima tegas. "Benar," sahut Malik. "Yang ia lakukan hanya menceritakan mimpi. Mimpi seorang anak berumur 8 tahun. Sejak kapan mimpi menjadi ancaman bagi negara sebesar Amerika?" Agen Klein tak menjawab. Ia hanya memberi isyarat pada anak buahnya untuk menunggu. Ia lalu membuka map berisi sejumlah dokumen dan foto-foto, hasil tangkapan layar dari internet. Semuanya berisi pernyataan Isa tentang kehancuran Donald Trump di tahun 2026. "Kalian pikir ini mimpi biasa?"
Tanyanya sambil mengangkat salah satu lembaran. Kami menerima laporan dari berbagai badan intelijen bahwa video pernyataan Isa memicu gelombang kebangkitan politik dan agama di lebih dari 50 negara. Ini bukan lagi soal mimpi, ini soal pengaruh. Isa melangkah maju. Tenang. Aku tidak menyuruh siapapun untuk bergerak. Aku hanya menyampaikan apa yang aku lihat. Dan itu cukup untuk mengguncang dunia, nak, balas klien tajam. Mereka memaksa membawa Isa ke sebuah lokasi rahasia untuk proses klarifikasi dan investigasi. Malik dan Fatima menolak, tapi pemerintah menggunakan alasan pencegahan terorisme berbasis ideologi yang membuat mereka tidak bisa berkutik secara hukum. Isa digiring masuk ke dalam mobil hitam itu. Ia tidak menangis, tidak juga memberontak. Ia hanya menatap kedua orang tuanya sambil berkata, "Doakan aku." Mobil itu melaju cepat meninggalkan rumah kecil yang kini dikelilingi tetangga yang mulai berdatangan, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di pusat pemerintahan Washington DC, Presiden Amerika yang sedang menjabat saat itu, Eleanor Briggs, memanggil para penasehat senior dan kepala Badan Intelijen Nasional. Ruang oval dipenuhi wajah-wajah gelisah. "Jelaskan padaku," ucap Presiden dengan nada dingin. "Bagaimana mungkin seorang anak kecil bisa menjadi ancaman global dalam waktu kurang dari sebulan?" Direktur CIA mengangguk kecil. Isa Williams. Bukan anak biasa, Ibu Presiden. Ramalannya, mimpi-mimpinya, mampu membangkitkan semangat keagamaan dan perlawanan politik di negara-negara yang selama ini tenang. Bahkan komunitas Muslim di Eropa pun mulai membicarakannya dalam konteks revolusi spiritual. Presiden Briggs memijat pelipisnya. "Kita harus kontrol ini. Kita tidak bisa membiarkan satu anak kecil mengacaukan tatanan dunia." Isa dibawa ke sebuah fasilitas bawah tanah di luar kota. Di tempat itu, para ahli psikologi, analis mimpi, bahkan agen spiritual dari militer mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang terjadi di dalam pikirannya. Namun hasilnya nihil. Setiap pertanyaan dijawab Isa dengan tenang, jujur, dan tanpa rasa takut. "Mimpiku bukan hasil imajinasi. Aku tidak bohong." "Apa kau tahu apa yang akan terjadi pada Donald Trump?" tanya seorang analis. "Aku hanya tahu apa yang Allah izinkan untuk kulihat. Sisanya bukan urusanku." Para agen mulai frustrasi. Mereka mencoba intimidasi, bahkan isolasi, tapi Isa tidak goyah. Setiap malam, ia membaca Al-Quran kecil yang selalu dibawanya. Ia tetap berpuasa sunnah, meski tanpa diberitahu kapan siang dan malam. Dan yang paling membingungkan bagi para agen adalah setiap kali mereka merekam Isa, suara rekaman itu selalu terdistorsi. Seolah ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara teknologi. Kabar penahanan Isa dengan cepat menyebar. Aktivis hak asasi manusia, tokoh lintas agama, hingga selebriti dunia mulai menuntut agar bocah itu dibebaskan. Tagar "Andy Free Isa Williams" menjadi trending nomor 1 di media sosial Amerika. Beberapa negara bahkan menawarkan suaka politik untuk Isa jika ia berhasil dibebaskan. Turki, Qatar, dan Indonesia menyatakan siap memberikan perlindungan penuh. Bahkan Paus Fransiskus secara simbolik menyebut Isa dalam pidatonya di Vatikan. Anak itu adalah tanda zaman, dan tanda tidak bisa dipenjarakan. Malam hari di fasilitas rahasia itu, Isa kembali bermimpi. Kali ini mimpinya lebih terang dari sebelumnya. Sosok berjubah putih yang selama ini hadir dalam tidurnya, kini mengangkat tangannya ke langit dan berkata, "Fitnah akan terus datang, tapi cahaya tidak bisa ditutupi. Ingatlah wahyu yang terakhir kau terima." Saat Isa terbangun, ia langsung menulis satu kalimat di dinding selnya dengan jari. "Bukan Trump yang perlu ditakuti, tapi perpecahan sesama Muslim. Itulah kehancuran yang sesungguhnya." Di Gedung Putih, Presiden Briggs menerima laporan intelijen terbaru. "Apapun yang kita lakukan, pengaruh bocah itu makin kuat. Bahkan warga kita sendiri mulai simpati." Presiden termenung. "Kalau begitu, kita harus ambil pendekatan baru. Jangan dipenjara, tapi diamkan. Tutup akses digital. Buat seolah-olah dia menghilang. Biarkan masyarakat melupakannya secara perlahan." Perintah itu dikirim ke seluruh jaringan media dan teknologi. Semua konten tentang Isa mulai dihapus.
Algoritma dimodifikasi, namanya tak bisa dicari lagi di internet. Media dilarang menyebutnya. Isa Williams seolah ditelan bumi, namun yang tak disadari oleh pemerintah Amerika adalah satu hal. Kebenaran yang tulus tidak bisa dibungkam selamanya. Dan Isa, ia hanya menunggu. Karena ia tahu, waktu 2026 akan datang. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan Isa Williams lenyap dari permukaan bumi. Tidak ada kabar, tidak ada foto terbaru, bahkan tidak ada jejak digital yang tertinggal. Semua konten tentang dirinya, baik video, artikel, hingga komentar di media sosial, menghilang seolah tak pernah ada. Bahkan jika seseorang mencoba mengetik Isa Williams di mesin pencari, hasilnya akan kosong. Hanya muncul beberapa nama tak relevan dari basis data yang tampak biasa. Tidak ada yang menunjukkan bahwa bocah muslim berusia 8 tahun itu pernah menjadi topik pembicaraan dunia. Namun di balik layar, di ruang-ruang sempit yang dijaga algoritma, sebagian orang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar penghapusan biasa. Ini adalah operasi penghapusan skala global, terstruktur, sistematis, dan justru karena itu orang-orang mulai bertanya-tanya. Di Istanbul, seorang jurnalis muda bernama Laila Aydin duduk di balik laptopnya, menatap layar kosong. Ia adalah salah satu dari sedikit wartawan yang berhasil mewawancarai keluarga Williams sebelum rumah mereka diawasi ketat. Ia memiliki salinan rekaman suara Isa, yang kini bahkan tidak bisa diputar lagi. Filenya rusak, foldernya menghilang begitu saja dari komputer pribadinya. Laila tahu ini bukan kebetulan. Ada yang tidak ingin dunia tahu siapa Isa sebenarnya, gumamnya. Ia mulai mencari jalur lain, forum-forum gelap, komunitas cyber underground, dan jaringan jurnalis independen. Dan dari situlah ia mendapatkan sesuatu yang menarik. Banyak orang dari berbagai negara mengalami hal serupa. Beberapa menyimpan artikel cetak lama tentang Isa, tapi surat kabar fisiknya raib. Yang lain menyimpan tangkapan layar, tapi gambarnya jadi kosong, seolah Isa adalah sosok yang tak pernah ada. Bahkan ada satu pengakuan dari seorang programmer Rusia yang mengatakan bahwa kata Isa Williams secara sistematis disensor oleh sistem keamanan jaringan global, sesuatu yang hanya bisa terjadi jika pemerintah-pemerintah besar bekerja sama. Tapi, pertanyaannya, kenapa? Sementara itu, di sebuah desa kecil di wilayah Maroko, seorang ulama tua bernama Syekh Abdurrahman memimpin halaqah pengajian mingguan. Ia dikenal sebagai orang bijak yang banyak menampung anak-anak yatim dan remaja yang ingin belajar agama. Suatu hari, salah satu muridnya, seorang bocah 12 tahun, bertanya, "Syekh, apakah benar ada anak di Amerika yang bisa meramalkan kehancuran Donald Trump?" Syekh Abdurrahman terdiam sejenak. Lalu ia berkata lirih, "Anak itu bukan sekadar peramal. Dia adalah peringatan bagi zaman. Aku pernah melihatnya, bukan dengan mataku, tapi dengan hatiku." Ternyata, beberapa hari setelah berita tentang Isa menyebar, Syekh Abdurrahman mendapat mimpi aneh. Ia melihat seorang anak laki-laki mengenakan jubah putih, berdiri di tengah padang pasir sambil membawa Al-Quran. Di sekelilingnya, ribuan orang dari berbagai bangsa mendengar ucapannya, namun tiba-tiba angin besar menyapu dan semua menghilang, kecuali anak itu. "Aku tak tahu dari mana anak itu berasal," kata Syekh pada murid-muridnya. "Tapi jika Allah menghendaki, maka pesan, anak itu akan tetap hidup meski dunia berusaha membungkamnya." Di negara-negara lain, fenomena serupa mulai bermunculan. Di Nigeria, seorang guru agama mengaku anak-anak muridnya tiba-tiba berbicara tentang Isa dari Amerika dalam mimpi mereka. Di Bangladesh, seorang hafiz cilik melihat tulisan 2026. Walam cahaya putih saat membaca ayat Al-Quran, dan ia menyebut nama Isa meski tak pernah mendengar nama itu sebelumnya, seolah kebenaran tentang Isa Williams telah menyusup masuk ke dalam kesadaran umat Islam secara kolektif. Bahkan, di sebuah sekolah Islam di Indonesia, seorang santri berusia 9 tahun yang gemar melukis membuat gambar seorang anak laki-laki yang dikelilingi cahaya dengan kata-kata, "Dia tidak bisa dihapus karena ia ditulis oleh langit." Gambar itu viral secara lokal dan pelan-pelan orang-orang mulai mencari tahu.
Siapakah Isa Williams? Keluarga Williams sendiri kini hidup dalam pengawasan penuh. Rumah mereka dilengkapi kamera pemantau dari pemerintah dan Malik serta Fathima dilarang tampil di media apapun. Mereka bahkan dilarang memiliki ponsel pintar. Namun, dalam kesunyian itu, mereka menyimpan sesuatu yang tak ternilai, keyakinan. Setiap malam, Fathima memeluk bantal Isa, berharap Allah memberi kabar. Malik terus menulis catatan harian, tanpa listrik, tanpa alat digital, hanya pena dan kertas. Ia mencatat semuanya, dari hari Isa dibawa pergi hingga kejadian-kejadian aneh yang mereka alami setelahnya. Satu hal yang selalu mereka ingat, Isa pernah berkata bahwa jika ia menghilang, maka itu bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Di kalangan elit pemerintahan Amerika, tekanan mulai meningkat. Meski nama Isa tak lagi muncul di ruang publik, laporan-laporan intelijen menunjukkan bahwa fenomena pengaruh Isa justru semakin meluas secara diam-diam. Direktur NSA melaporkan bahwa sejumlah kelompok rahasia kini menggunakan simbol Isa sebagai kode komunikasi. Sebuah kalimat yang diambil dari ucapan Isa, "Cahaya tidak bisa dibungkam," menjadi slogan spiritual bagi komunitas Muslim bawah tanah yang merasa tertindas. Bahkan, ada seorang senator yang menyuarakan pertanyaan, di balik pintu tertutup, apa yang lebih berbahaya? Seorang anak yang berbicara atau pemerintah yang begitu takut pada kata-katanya? Presiden Briggs tetap teguh, kita tidak bisa membiarkan pengaruh semacam ini tumbuh. Dunia terlalu rapuh untuk dikacaukan oleh hal-hal metafisik. Namun yang tak ia sadari, semakin keras pemerintah mencoba menghapus Isa, semakin besar misteri di balik dirinya. Di dunia maya, kebangkitan baru muncul, gerakan jejak Isa. Gerakan ini tak lagi menyebut nama Isa secara langsung, tapi mereka menggunakan simbol-simbol, gambar bocah dengan cahaya, angka 2026, dan kutipan anonim tentang kebenaran dan kesombongan. Mereka menyebarkan ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan umat Islam agar tidak terpecah dan tetap teguh di tengah fitnah zaman. Gerakan ini begitu kuat karena tak memiliki pemimpin, tak punya struktur organisasi, dan tak bisa dibasmi. Mereka muncul di berbagai media sosial di Amerika, Signal, bahkan di jaringan tertutup seperti Dark Web. Dan semuanya berakar dari satu sosok. Seorang anak yang dihapus dari dunia, tapi tidak dari hati manusia. Di sebuah tempat tersembunyi, entah di bunker, markas rahasia, atau ruang isolasi khusus, Isa Williams duduk di lantai, memejamkan mata. Ia tahu, dunia di luar tak bisa melihatnya. Namun ia juga tahu, dunia mulai mendengar suara-suara yang tak bisa dibungkam. Sebuah senyum kecil terlukis di wajahnya. Kebenaran hanya bisa dibungkam oleh mereka yang takut padanya, bisiknya pelan. Dan Isa, bocah Muslim 8 tahun itu, kini menjadi misteri yang tak bisa dihapus. Tak sedikit orang yang menunggu apakah ramalan Isa Williams benar-benar akan terjadi. Kalangan Muslim yang telah mendengar kisah bocah ajaib itu menunggu dengan waspada, sementara para penentangnya, termasuk pemerintahan Amerika, berusaha mengabaikan semuanya. Tapi langit dan bumi seolah memberi isyarat bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Di Washington DC, sebuah badai salju yang sangat tidak wajar menghantam ibu kota di bulan kemarin. Biasanya dingin tapi bersahabat. Namun kali ini, badai datang, disertai angin dengan kecepatan tinggi, mematikan jaringan listrik selama lebih dari seminggu. Kantor-kantor pemerintah lumpuh, bahkan Gedung Putih terpaksa mengandalkan generator cadangan. Ini badai paling parah dalam 50 tahun terakhir, ujar ahli cuaca dalam siaran darurat. Namun yang membuat masyarakat bergidik bukan hanya kekuatan badai itu, melainkan simbol yang tertinggal di salju. Puluhan salib terbalik dan bintang-bintang merah tergambar alami di permukaan, seolah terbentuk oleh angin. Para ilmuwan menyebutnya anomali angin spiral, tapi sebagian umat Islam melihatnya sebagai tanda kemurkaan Tuhan, seperti yang pernah Isa sebutkan dalam ramalannya. Kesombongan akan dibalas dengan kebekuan, kata Isa, dalam salah satu wawancaranya yang kini telah dihapus dari internet. Donald Trump,
yang masih aktif dalam dunia politik dan tengah bersiap untuk mencalonkan diri kembali, mulai merasa terganggu. Sejak awal tahun, kampanyenya mengalami berbagai kegagalan. Pertama, beberapa donatur utamanya mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Kedua, dua anggota tim kampanyenya tertangkap karena kasus korupsi yang diduga telah berlangsung sejak 2022, namun baru terbongkar sekarang. Dan yang paling mengejutkan adalah ketika dalam sebuah pidato di Florida, Trump tiba-tiba berhenti bicara di tengah kalimat, lalu menatap langit-langit ruangan dengan mata membelalak. Aku melihat cahaya, terang sekali, ada suara, dia bilang aku akan jatuh, gumamnya sebelum pingsan di atas podium. Video kejadian itu viral di media sosial dalam hitungan menit, namun segera dihapus dari seluruh platform oleh pemerintah. Tapi potongan video itu tetap menyebar lewat aplikasi terenkripsi dan disimpan oleh banyak pihak. Aku yakin itu pengaruh Isa, kata seorang netizen dalam forum underground. Tanda-tanda sudah dimulai. Di Timur Tengah, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di Suriah. Sebuah misil tak dikenal menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di luar kota Aleppo. Anehnya, misil itu tidak meledak. Namun tubuh misil mengandung ayat Al-Quran yang tertulis dengan tinta emas. Mereka merencanakan dan Allah pun merencanakan. Dan Allah adalah sebaik-baik perencana. QS Ali Imran 54. Tentara Al-Asam ketakutan. Komandan mereka segera memerintahkan evakuasi total. Media internasional menyebutnya sebagai serangan psikologis. Tapi banyak yang percaya bahwa ini adalah tanda dari langit, sebuah peringatan. Di sisi lain dunia, masyarakat mulai mengalami fenomena-fenomena aneh. Di Brasil, air sungai Amazon berubah keruh dan memancarkan cahaya kehijauan di malam hari. Di Jepang, ratusan orang bermimpi tentang seorang anak berjubah putih membawa Al-Quran dan menunjuk ke arah barat. Sementara di Afrika Selatan, seorang pemuka agama Kristen mengaku menerima wahyu lewat mimpi bahwa seorang anak dari Amerika akan membawa cahaya kebenaran. Ia pun menyatakan diri masuk Islam, yang kemudian memicu gelombang masuk Islam di negaranya. Apakah ini bagian dari ramalan Isa? Tanya seorang wartawan dalam salah satu tayangan berita bawah tanah. Sementara itu, keluarga Isa Williams tetap berada dalam pengawasan ketat. Rumah mereka kini dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Namun, entah bagaimana, Malik, ayah Isa, berhasil mengirimkan sebuah surat rahasia ke seorang jurnalis Muslim di Qatar. Surat itu berisi, "Kami tidak bisa bicara banyak, tapi Isa masih hidup. Dia sering membaca Al-Quran dan mengatakan bahwa waktunya hampir tiba. Dia menyuruh kita semua untuk memperkuat iman, bukan menebar kebencian." Kata Isa, "Kebenaran akan datang seperti ombak, tidak bisa dihentikan, hanya bisa ditunggu." Jurnalis itu mempublikasikan surat tersebut tanpa menyebut identitas pengirimnya. Tapi masyarakat segera tahu, itu suara Isa. Di komunitas Muslim seluruh dunia, atmosfer berubah. Mereka mulai bersatu. Sekte-sekte kecil yang dulunya sering bertengkar soal mazhab, kini mulai berdiskusi damai. Para pemuda kembali memenuhi masjid. Kajian-kajian tentang akhir zaman dan tauhid kembali hidup. Gerakan jejak Isa yang dulu tersembunyi, kini berubah menjadi gelombang terang-terangan. Mereka membuat mural, lagu nasyid, dan video pendek tentang perjuangan Isa dan pentingnya menegakkan Islam yang lurus. Satu kutipan menjadi semangat utama. Jika kesombongan bisa memecah belah umat, maka iman bisa menyatukan mereka kembali. Pemerintah Amerika semakin panik. Mereka menyadari bahwa semakin mereka mencoba menutupi jejak Isa, semakin kuat gaungnya. Presiden Briggs akhirnya mengadakan pertemuan darurat dengan badan-badan intelijen dunia. Dalam pertemuan itu, ia berkata, "Kita tak lagi menghadapi ancaman dari luar. Ini bukan tentang senjata atau bom. Ini tentang ide. Dan ide sulit dibunuh, tapi terlambat. Amerika mulai runtuh, bukan oleh perang, melainkan oleh krisis moral dan kebangkitan spiritual global." Trump sendiri mulai terlihat linglung. Ia sering berbicara sendiri di depan cermin, seolah berdialog dengan seseorang. Dalam salah satu rekaman tersembunyi yang bocor ke publik,
Terdengar ia berkata, "Kenapa anak itu menghantui aku? Kenapa dia tahu segalanya? Aku tak takut. Aku hanya bingung." Para psikolog yang menanganinya mengatakan bahwa Trump mengalami gangguan psikotik ringan, tapi banyak orang percaya bahwa ia sedang dihantui oleh takdir yang dijanjikan oleh Allah. Tanda-tanda baru ini tepat saat Trump dijadwalkan menghadiri konferensi pemimpin dunia di Swiss, sebuah kejadian besar terjadi. Seluruh jaringan komunikasi Amerika lumpuh selama 7 jam. Tidak ada sinyal, tidak ada internet, tidak ada satelit. Di layar-layar monitor besar, hanya ada satu kalimat dalam warna putih. "Jangan menantang Tuhan jika kau hanya manusia." Dan di bawahnya, gambar samar seorang anak dengan cahaya di sekelilingnya. Sosok itu hanya terlihat sesaat, lalu layar kembali gelap. Tanda-tanda awal kehancuran telah datang. Isa Williams tidak lagi hanya sebuah nama. Ia adalah simbol dari kebenaran yang tak bisa dibungkam. Ia adalah jawaban dari doa-doa orang tertindas. Ia adalah peringatan dari langit. Dan semua orang, kawan maupun lawan, mulai sadar. Waktu yang diramalkan semakin dekat. Dunia semakin tenggelam dalam ketegangan yang tak terelakkan. Semua orang merasakan sesuatu yang besar akan segera terjadi. Namun tak ada yang bisa memprediksi dengan pasti apa yang akan menghantam. Dalam setiap sudut dunia, tanda-tanda yang disebutkan dalam ramalan Isa Williams semakin nyata. Di Amerika Serikat, Donald Trump telah mempersiapkan diri untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden, meskipun reputasinya semakin terpuruk akibat berbagai skandal dan krisis politik yang menimpanya. Namun, apakah nanti di tahun 2026 adalah tahun yang berbeda? Krisis yang jauh lebih besar sedang menunggu di depan mata. Semua itu belum terjawab. Di bulan lalu, ketika Trump menghadiri sebuah acara di New York, ketegangan mulai memuncak. Meskipun cuaca cerah, ada sesuatu yang terasa aneh di udara. Ribuan orang hadir untuk mendengarkan pidato politik Trump, namun ada ketegangan yang tak terlihat di antara mereka. Trump berdiri di podium, berbicara dengan penuh semangat, namun tanpa disadari, kata-katanya semakin diserang oleh ketidakpastian. Suaranya terdengar gemetar, dan matanya tampak gelisah. "Kita akan kembali besar," katanya berulang kali. Namun ada sesuatu yang kosong dalam kalimat-kalimat itu. Para ahli politik mulai berbicara tentang gejala-gejala psikologis yang ditunjukkan. Trump yang semakin terlihat bingung dan terisolasi dalam pidato-pidatonya. Namun bagi sebagian orang, itu bukan hanya gejala mental, melainkan tanda-tanda kehancuran yang semakin mendekat. Sehari setelah pidato itu, sebuah peristiwa besar terjadi. Di seluruh dunia, sistem satelit yang menghubungkan komunikasi antar negara secara mendalam mengalami gangguan besar. Di Amerika Serikat, jaringan internet dan komunikasi lainnya terputus selama lebih dari 12 jam tanpa penjelasan yang jelas. Semua komunikasi melalui email, panggilan telepon, dan aplikasi pesan berhenti secara tiba-tiba, seakan dunia tersandung pada kesunyian yang mengerikan. Setelah sistem kembali pulih, muncul sebuah pesan yang mencengangkan yang diterima oleh hampir seluruh warga Amerika, terutama mereka yang mengikuti peristiwa-peristiwa yang terkait dengan ramalan Isa Williams. Kebenaran akan selalu menang meskipun kesombongan akan jatuh. Pesan itu muncul di semua media, dari layar televisi hingga perangkat ponsel pintar. Bahkan pemerintah Amerika sendiri kesulitan untuk menahan penyebarannya. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk serangan siber. Namun banyak yang meyakini itu adalah pesan yang lebih dalam, sebuah peringatan. Seiring berjalannya waktu, keadaan Amerika semakin memburuk. Donald Trump, yang dulunya dikenal sebagai seorang pembicara yang memikat perhatian banyak orang, kini semakin kehilangan daya tariknya. Tidak hanya itu, banyak hal yang tampaknya tidak dapat dijelaskan dengan logika. Berita-berita aneh terus bermunculan, dari insiden tak terduga di White House hingga peristiwa kejadian yang mengganggu perekonomian. Sementara itu, di seluruh dunia, gejolak ketegangan semakin meningkat. Krisis ekonomi global memicu perselisihan antar negara. Ketegangan antara kekuatan besar dunia, termasuk Rusia dan China, semakin mencuat. Namun, meskipun situasi dunia tampak suram, ada satu hal yang mempersatukan umat Islam di seluruh dunia.
Ramalan Isa Williams. Ramalan bocah berusia 8 tahun itu mulai terbukti. Orang-orang mulai melihat pola yang tak bisa dipungkiri. Kejadian-kejadian yang terjadi sesuai dengan prediksi yang Isa buat, dan umat Islam mulai menaruh perhatian lebih besar pada setiap kata-kata Isa. Tidak hanya mereka yang menganut agama Islam, tetapi juga banyak orang dari berbagai latar belakang yang merasa terdorong untuk menggali kebenaran yang tersembunyi di balik ramalan tersebut. Isa, yang sekarang sudah berusia 10 tahun, menjadi simbol harapan bagi umat Islam. Ramalannya semakin banyak dibicarakan, namun tak semua orang menerimanya dengan lapang dada. Beberapa pihak, terutama yang berafiliasi dengan pemerintahan AS berusaha keras menutup-nutupi kisah bocah ini. Namun perlawanan dari dunia digital dan media sosial tidak bisa dihentikan. Di banyak negara, terutama di Timur Tengah dan Asia, orang-orang mengadakan pertemuan dan diskusi tentang ramalan Isa. Mereka mulai mempersiapkan diri untuk apa yang mungkin datang setelah kehancuran yang diramalkan oleh bocah tersebut. Dan tidak hanya umat Islam yang khawatir, seluruh dunia berada dalam ketegangan. Pada bulan lalu, sebuah serangan teroris besar terjadi di Washington, D.C. Serangan tersebut menghancurkan sebagian besar gedung pemerintah. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa serangan itu terjadi dengan sangat terorganisir dan hampir sempurna. Banyak yang mencurigai bahwa ini adalah bentuk balas dendam terhadap kebijakan-kebijakan Donald Trump yang dinilai banyak orang semakin menekan negara-negara lain. Serangan ini menambah tekanan pada pemerintah Amerika yang tampaknya semakin terjerat dalam krisis yang lebih besar dari sekadar ancaman fisik. Dalam beberapa hari setelah serangan tersebut, sejumlah besar pejabat pemerintah dan anggota Kongres mengundurkan diri. Situasi di Washington semakin kacau, dengan banyak orang merasa bahwa negara itu telah mencapai titik kritis. Pada bulan Juli, Trump kembali mengadakan kampanye politik. Namun kali ini, ia tidak lagi didukung dengan penuh oleh para pendukungnya. Banyak yang melihatnya sebagai simbol kesombongan yang tak bisa dimaafkan. Dan meskipun ia berusaha keras untuk meraih simpati publik, ia tidak lagi bisa memutarbalikkan keadaan. Di sisi lain dunia, muncul lebih banyak tanda-tanda yang semakin menunjukkan kebenaran ramalan Isa. Di Timur Tengah, ketegangan antar negara Islam mulai meningkat, sejalan dengan apa yang Isa katakan dalam mimpinya tentang persaingan antara negara-negara Islam untuk menjadi yang terbesar. Perang saudara antara negara-negara Muslim mulai mengancam kestabilan kawasan itu. Namun, Isa kembali mengingatkan umat Islam dengan kata-kata penuh hikmah yang menginspirasi mereka untuk bersatu. Ia menyampaikan pesan agar umat Islam tidak terpecah belah dan untuk memperkuat iman mereka agar tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan duniawi yang ingin menghancurkan keharmonisan mereka. Dunia mulai melihat kenyataan yang tidak bisa lagi disembunyikan. Ramalan Isa Williams tentang kehancuran Donald Trump pada tahun 2026 mungkin akan menjadi kenyataan. Meskipun bukan dalam arti literal, kehancuran itu terjadi dalam bentuk runtuhnya kekuasaan, kehancuran moral, dan ketidakmampuan untuk menghadapi dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Namun, di balik kehancuran itu, ada satu hal yang terus bertumbuh, harapan umat Islam untuk masa depan yang lebih baik. Sebuah masa depan di mana mereka kembali menemukan jalan mereka, tidak hanya sebagai individu, tetapi sebagai umat yang lebih bersatu. Isa Williams, bocah kecil yang kini tumbuh dengan bijaksana menjadi simbol dari harapan itu, dan dunia perlahan-lahan mulai menyadari bahwa perubahan besar sedang terjadi. Kehancuran bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah pembaruan. Perubahan yang tidak hanya mengguncang Amerika, tetapi juga dunia secara keseluruhan. Ramalan yang disampaikan oleh Isa Williams, bocah Muslim yang kini menjadi simbol harapan bagi umat Islam di seluruh dunia, semakin terasa dampaknya. Meskipun peristiwa-peristiwa besar telah terjadi dan beberapa ramalan itu terbukti menjadi kenyataan, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Sebuah peringatan besar bagi umat Islam, Isa Williams, yang kini berusia 10 tahun, menerima banyak perhatian dari seluruh dunia. Di banyak tempat, ia dianggap sebagai seorang nabi muda
atau seorang anak yang diberkahi dengan kemampuan untuk meramalkan masa depan. Namun, meskipun begitu, ia tetap rendah hati dan menghindari sorotan. Isa lebih memilih untuk tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sederhana, mengingatkan orang-orang bahwa ramalannya bukanlah untuk kesenangan pribadi, melainkan untuk memperingatkan umat agar tetap berada di jalan yang benar. Seiring dengan banyaknya perhatian yang datang kepadanya, Isa mulai merasakan beban yang sangat berat. Ia merasa bahwa ada tanggung jawab besar di pundaknya, bukan hanya untuk mengingatkan dunia tentang kehancuran yang akan datang, tetapi juga untuk memberikan arahan bagi umat Islam agar tetap teguh dalam iman mereka. Pada suatu malam yang sunyi, Isa kembali bermimpi. Kali ini, mimpinya tidak hanya tentang masa depan Amerika atau dunia, tetapi juga tentang umat Islam dan jalan yang harus mereka tempuh di tengah segala kekacauan yang terjadi. Dalam mimpinya, Isa bertemu dengan sosok yang sama, seorang pria berjubah putih yang bercahaya. Sosok itu kini tampak lebih terang daripada sebelumnya, dan wajahnya memancarkan kedamaian dan kebijaksanaan yang tak tertandingi. "Isa," kata sosok itu dengan suara lembut namun tegas, "di dunia ini, umat Islam sedang berada di persimpangan jalan. Mereka akan menghadapi banyak ujian, bukan hanya dari luar, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Kamu harus mengingatkan mereka untuk selalu menjaga iman mereka dan bersatu, karena perpecahan akan membawa kehancuran yang lebih besar." Isa mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa pesan ini sangat penting. "Apa yang harus kulakukan untuk mengingatkan mereka?" tanya Isa dalam mimpinya. Sosok itu tersenyum. "Kamu sudah melakukan bagianmu, Isa. Sekarang adalah waktunya bagi umat Islam untuk mendengarkan dan merenungkan pesan yang telah kamu sampaikan. Mereka harus berpegang teguh pada ajaran Islam, memperkuat tali persaudaraan, dan tidak mudah terprovokasi oleh kekuatan yang ingin memecah belah mereka." Isa terbangun dengan perasaan cemas namun penuh harapan. Ia tahu bahwa dunia sedang berubah, dan umat Islam menghadapi tantangan besar yang harus mereka hadapi bersama. Namun, ia juga tahu bahwa jika mereka tetap bersatu dan menjaga iman mereka, mereka akan melewati semua ujian yang datang. Di seluruh dunia, peringatan Isa mulai mendapatkan perhatian yang serius. Banyak pemimpin umat Islam di berbagai negara mulai berbicara tentang pentingnya menjaga persatuan di tengah ketegangan global yang semakin meningkat. Namun, meskipun ada upaya untuk memperkuat solidaritas, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak umat Islam yang masih terpecah belah. Konflik sektarian antara berbagai kelompok Islam yang sudah berlangsung lama semakin memanas, dan ketegangan antar negara Islam semakin memburuk. Isa menyaksikan semua ini dengan cemas. Ia melihat bahwa banyak orang yang mengikuti seruan untuk bersatu, tetapi masih ada mereka yang terjebak dalam kebencian dan perbedaan yang mengarah pada perpecahan. Hal ini bukan hanya terjadi di Timur Tengah, tetapi juga di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, Pakistan, dan India. Ketegangan antar kelompok Islam yang berbeda semakin terasa, dan berbagai organisasi radikal mulai mengambil alih banyak wilayah. Namun, dalam hatinya, Isa tahu bahwa ada harapan. Ia percaya bahwa jika umat Islam kembali pada ajaran Islam yang benar, menghindari perpecahan, dan memperkuat solidaritas, maka mereka akan menemukan jalan keluar dari krisis yang mereka hadapi. Semua ini bukanlah akhir, tetapi hanya sebuah ujian yang harus mereka hadapi dengan penuh kesabaran dan keimanan. Di sisi lain, dunia luar juga mulai memperhatikan perkembangan ini. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China semakin khawatir dengan perkembangan umat Islam yang semakin pesat. Mereka merasa terancam oleh potensi kebangkitan Islam yang dapat mengubah tatanan dunia yang telah mereka bangun selama berabad-abad. Oleh karena itu, mereka mulai mempercepat langkah-langkah untuk menekan perkembangan Islam, baik secara langsung maupun melalui berbagai cara yang lebih halus. Namun, mereka tidak menyadari bahwa semakin mereka mencoba untuk menekan Islam, semakin umat Islam di seluruh dunia menemukan kekuatan untuk melawan. Solidaritas umat Islam mulai tumbuh, tidak hanya di kalangan mereka yang hidup di negara mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara Barat, di mana umat Islam mulai bersatu untuk memperjuangkan hak-hak mereka.
Isa, meskipun masih muda, mulai melihat tanda-tanda perubahan. Di berbagai negara, ada gerakan-gerakan kecil yang muncul, yang mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni dan menanggalkan perbedaan yang merugikan. Beberapa pemimpin Muslim yang memiliki pengaruh besar mulai berbicara tentang pentingnya menjalin persatuan di antara umat, bukan hanya untuk menghadapi musuh-musuh luar, tetapi juga untuk menghadapi musuh-musuh dalam yang berusaha memecah belah. Umat Islam Isa merasa bahwa peringatan yang diterimanya dari sosok berjubah putih bukanlah untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberi kekuatan kepada umat Islam. Ia tahu bahwa ujian yang akan datang jauh lebih besar daripada yang sudah terjadi. Namun dengan keteguhan iman dan persatuan, umat Islam dapat menghadapinya dan keluar sebagai pemenang. Akhirnya, Isa memutuskan untuk berbicara kepada dunia. Ia mengumpulkan sekelompok orang dari berbagai negara dan bersama-sama mereka mengadakan konferensi internasional yang disiarkan di seluruh dunia. Di depan ribuan penonton, Isa berbicara dengan penuh keyakinan. Saudara-saudari seiman, kita telah diuji dengan banyak kesulitan dan tantangan. Namun kita tidak boleh lupa bahwa Allah selalu bersama kita. Jangan biarkan perpecahan dan kebencian menguasai hati kita. Mari kita bersatu, berpegang teguh pada ajarannya, dan menjaga iman kita dengan kuat. Kita harus menjadi umat yang memberikan teladan, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi dunia. Kata-kata Isa menggema di seluruh dunia. Banyak yang terinspirasi oleh keberanian dan keteguhan hati bocah tersebut. Mereka mulai merenungkan pesan yang disampaikan, dan banyak yang merasa bahwa peringatan itu sangat penting untuk masa depan umat Islam. Isa telah menjalankan tugasnya, memberikan peringatan yang tak hanya berbicara tentang kehancuran, tetapi juga tentang harapan dan pembaruan. Ia mengingatkan umat Islam untuk menjaga iman mereka dan untuk bersatu, karena hanya dengan cara itu, mereka dapat menghadapi segala ujian yang akan datang. Di akhir konferensi, Isa menatap dunia dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir dan bahwa perjuangan umat Islam untuk bersatu dan menjaga iman akan terus berlanjut. Namun, dengan keberanian dan kesabaran, umat Islam akan menghadapi masa depan yang penuh harapan.